Ketika kita mendengar kata pembangunan, yang terbayang biasanya adalah jalan baru, lapangan pekerjaan, atau pertumbuhan ekonomi. Namun, bagaimana jika pembangunan justru mengubah cara hidup suatu masyarakat? Bagaimana jika hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan sebuah komunitas hilang, sehingga tradisi, identitas, dan hubungan sosial mereka ikut berubah? Pertanyaan inilah yang dapat kita lihat dalam film Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Dari sudut pandang antropologi, film ini menarik karena tidak hanya membahas persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perubahan lingkungan dapat mempengaruhi kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat adat. Film ini mengambil latar masyarakat adat Papua yang memiliki hubungan sangat erat dengan tanah dan hutan. Dalam antropologi, hubungan seperti ini disebut sebagai hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungan. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya alat produksi ekonomi. Tanah merupakan bagian dari identitas kolektif mereka. Di atas tanah itulah sejarah leluhur, sistem kekerabatan, tradisi, dan berbagai ritual budaya diwariskan dengan generasi ke generasi. Judul Pesta Babi sendiri memiliki makna antropologis yang sangat kuat. Dalam banyak komunitas Papua, Pesta Babi merupakan simbol solidaritas sosial, penghormatan terhadap leluhur, dan penguat hubungan antar anggota masyarakat. Karena itu, ketika tanah adat terancam, yang terancam bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga keberlangsungan budaya yang hidup di dalamnya. Film ini mencoba menunjukkan bagaimana masuknya proyek-proyek besar membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat yang selama ini hidup berdasarkan adat dan hubungan yang kuat dengan alam. Film ini memperlihatkan kehidupan masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya pada hutan dan tanah adat. Hutan tidak hanya menjadi tempat mencari makanan, tetapi juga ruang sosial dan ruang budaya. Dalam perspektif antropologi ekologi, lingkungan alam merupakan bagian penting dari sistem kebudayaan. Cara masyarakat berburu, bertani, membangun hubungan sosial, hingga menjalankan ritual adat sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat mereka hidup. Ketika proyek pembangunan masuk dan hutan mulai berubah, fungsi masyarakat menghadapi perubahan besar. Mereka tidak hanya kehilangan sebuah ruang hidup, tetapi juga mengalami perubahan pada pola interaksi sosial dan budaya. Film juga menunjukkan bagaimana masyarakat adat berusaha mempertahankan wilayah mereka karena wilayah tersebut memiliki nilai simbolik dan historis. Tanah dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga untuk generasi berikutnya. Melalui berbagai wawancara, film ini menampilkan suara masyarakat yang merasa bahwa perubahan yang terjadi bukan sekedar perubahan fisik, melainkan perubahan terhadap seluruh tatanan kehidupan mereka. Menurut pendekatan antropologi, ekologi manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Kebudayaan berkembang sesuai dengan lingkungan tempat masyarakat hidup. Dalam film ini terlihat bahwa hutan berfungsi sebagai pusat kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, ketika lingkungan berubah secara drastis, kebudayaan masyarakat juga ikut terdampak. Identitas dan tanah adat. Dalam antropologi, identitas suatu kelompok seringkali dibangun melalui hubungan mereka dengan wilayah tertentu. Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan hanya benda material. Tanah merupakan simbol identitas, sejarah, dan keberadaan kelompok mereka. Kehilangan tanah berarti kehilangan sebagian identitas budaya yang diwariskan oleh leluhur. Perubahan sosial dan budaya. Film ini juga dapat dianalisis menggunakan teori perubahan sosial. Masuknya pembangunan membawa nilai-nilai baru, sistem ekonomi baru dalam cara hidup baru. Perubahan tersebut dapat menciptakan peluang tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan antara budaya lokal dengan sistem yang datang dari luar. Dalam antropologi, kondisi ini sering disebut sebagai proses transformasi budaya, yaitu ketika masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Resintensi budaya. Masyarakat adat dalam film tidak hanya ditampilkan sebagai korban perubahan. Mereka juga melakukan berbagai bentuk perlawanan untuk mempertahankan budaya dan wilayah mereka. Antropologi melihat tindakan tersebut sebagai bentuk resintensi budaya, yaitu upaya suatu kelompok mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang mereka yakini ketika menghadapi tekanan dari kekuatan yang lebih besar. Film ini mengajarkan bahwa pembangunan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kebudayaan manusia. Sebagai mahasiswa, kita diajak untuk memahami bahwa setiap kebijakan pembangunan
harus memperhatikan konteks budaya masyarakat setempat. Sebab keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam perspektif antropologi sendiri, pesta babi kolonialisme di zaman kita menunjukkan bahwa hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Film ini memperlihatkan bahwa tanah dan hutan bagi masyarakat adat Papua bukan sekedar sumber dari daya alam, melainkan bagian dari identitas sejarah dan sistem sosial mereka. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap lingkungan akan membawa dampak yang luas terhadap kehidupan budaya masyarakat. Melalui film ini, kita belajar bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tidak hanya mengajar kemajuan ekonomi, tetapi juga menghormati keberagaman, budaya, dan hak masyarakat adat sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Negara bicara damai sambil kirim ketakutan.